Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lukbitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmat barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ketua DPW PWI LS Jawa Tengah, Kiai Mubarok, mengkritisi terkait dengan instruksi PBNU poin 4, yang mana organisasi-organisasi yang berseberangan dengan PWI LS hendaknya Nahdlatul Ulama turun untuk mengislahkan, ya, mendamaikan dan sebagainya. Toh siapa sih organisasi yang berseberangan dengan PWI LS saat ini? Ya tentunya RA, Robitoh Alawiyah, FPI, HTI, dan mereka-mereka para muhibin yang masih getol membela klan Alwi, yang notabene disinyalir mereka masih meyakini mereka sebagai duriah Rasulullah SAW, sehingga apa yang disampaikan oleh PBNU disampaikan, dipertegas, dikritisi oleh Ketua DPW PWI LS Jawa Tengah, Kiai Mubarok. Nah, tentunya ini harus bisa menjadi pencerahan buat kita semua, terutama di DPD Jawa Tengah dan PWI LS dimanapun berada terkait dengan instruksi PBNU. Ternyata isinya seperti itu. Jadi peran NU hanya untuk mendamaikan, islah, dan jangan ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh organisasi yang memang saat ini sedang getol untuk membahas nasab. PWI datang untuk meluruskan sejarah. Intinya seperti itu sebetulnya. Kita simak videonya. Sekali lagi mohon maaf. Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali bersama saya Mubarok, Ketua PCNU Kabupaten Wonogiri. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan menanggapi sebuah surat instruksi PBNU yang sedang ramai dibicarakan di media sosial, di mana surat bernomor 39-A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 -
Yang menjadi pertanyaan adalah seperti ini. Apakah boleh pengurus cabang, pengurus majelis wakil cabang, pengurus wilayah menanggapi surat instruksi tersebut, termasuk adalah mengkritisi? Jawabannya pasti boleh. Karena apa? Kritik otokritik itu bukan hal yang tabu. Kritik otokritik sangat dibutuhkan untuk sebuah organisasi. Kritik otokritik sangat diperlukan untuk kemajuan dan berkembangnya sebuah organisasi. Bila mana ada organisasi kalau tidak mau dikritik, berarti organisasi itu tidak ingin maju dan tidak ingin berkembang. Intinya bahwa prinsipnya saya sangat mendukung dengan keluarnya surat instruksi PBNU. Saya yakin PBNU mengeluarkan surat instruksi tersebut adalah untuk menertibkan para kader-kadernya, para pengurus-pengurusnya, agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Namun dari surat instruksi tersebut ada hal yang perlu diperbaiki, ada yang perlu direvisi, terutama di poin 4, di mana poin 4 itu berbunyi, setiap fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan dan mendamaikan pertentangan serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab, baik dari keikutsertaan dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab seperti Perjuangan Wali Songo atau yang kita kenal PWI, maupun dengan organisasi yang berseberangan dengan Perjuangan Wali Songo atau PWI. Sebenarnya sasaran tembak surat ini adalah bukan hanya PWI, tetapi organisasi-organisasi yang berseberangan dengan PWI seperti Robito Alawi, kemudian
Jatma Habib Lutfi bin Yahya, kemudian FPI. Jelas, karena di sini sudah dijelaskan organisasi-organisasi yang berseberangan dengan PWI. Artinya bahwa pengurus Nahdlatul Ulama, para kader-kader Nahdlatul Ulama tidak boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi yang berseberangan dengan PWI. Bisa dimengerti ya? Kemudian yang perlu diklarifikasi, yang perlu diluruskan adalah yang terkait dengan PWI, bahwa PWI didirikan, PWI lahir bukan karena sengaja dibuat untuk menjalankan permusuhan, sama sekali tidak. Ini adalah hal yang tidak benar dan ini merupakan suatu fitnah lah kalau dikatakan, apalagi menyebut langsung lembaganya. Dan ini harus diklarifikasi dan harus direvisi lah surat instruksi tersebut. Kalau namanya disamarkan, ya disamarkan. Seperti tadi, organisasi yang bertentangan, berseberangan dengan PWI. Nah, ini harus diluruskan sehingga tidak terjadi gejolak di bawah. Karena diakui atau tidak, pengurus PWI, para kader-kader PWI ini mayoritas 99,9% adalah warga Nahdliyin. Nah, PWI ini dibentuk dalam rangka merespon daripada oknum-oknum habaib yang selama ini sering memancing kerusuhan, sering melakukan provokasi, adu domba, memecah belah anak bangsa, seperti yang disampaikan oleh salah satu Habib Rizik yang menyerukan kepada umatnya untuk berhadap-hadapan kepada sesama anak bangsa, dan Habib-Habib yang lain yang selalu memprovokasi dan menjelek-jelekan ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Inilah awal mula daripada PWI. Kenapa? Karena merespon dari ulah-ulah oknum-oknum habaib yang selalu merendahkan kiai-kiai Nahdlatul Ulama, membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama, tidak sengaja untuk melakukan permusuhan sebagaimana yang disampaikan dalam surat instruksi PBNU. Saya kira itu, dan saya mohon maaf apabila kritik saya ini, masukan saya ini tidak berkenan. Tentunya saya mohon maaf, tapi niat saya adalah niat baik untuk meluruskan apa yang disampaikan atau apa yang dituangkan oleh PBNU melalui surat instruksi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.